Hmm. Halo guys, selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, Mas. Mas. Oke, oh, Pak Habib udah masuk. Udah sehat ya? Alhamdulillah, udah sehat, Mas. Oke deh. Oke, Nah, jadi hari ini kita lanjut ya teman-teman ya untuk materi SEO-nya. Mungkin kurang lebih sampai tiga pertemuan ke depan. Ini kurang berapa ya? Empat ya? Ya, tiga pertemuan ke depan kita akan bahas SEO. Nah, cuman hari ini itu ibaratnya adalah materi SEO yang on page dan off page-nya terakhir teman-teman ya. So, jadi mungkin after this teman-teman gak ada materi on page dan off page-nya lagi. Jadi udah fokus ke technical SEO sama reporting-nya aja. Tuh. Oke, gimana? Untuk tugasnya sudah ada yang mulai ngerjain? Belum ya? Belum. Oke deh. Kalau gitu nanti teman-teman apa namanya? Kalau ada waktu bisa dikerjain ya gitu. Oke, kita mulai dulu teman-teman ya. Jadi di salah satu tugas gitu ya. Apa namanya? Kan ada instruksi itu di mana teman-teman tuh membuat manual link building gitu ya. Nah, sebenarnya itu masuk dalam materi hari ini. Cuman nanti itu akan kita bahas di bagian selanjutnya, yaitu manual link building teman-teman. Nah, manual link building sebenarnya lebih sederhana gitu loh. Berbeda dengan link building yang kita ketahui pada umumnya gitu kan. Link building dalam konteks apa namanya? Ini gitu kan. Ya, dalam konteks content base itu berbeda dengan manual. Jika konten based link building itu ibaratnya kita tuh bikin konten yang menarik sehingga bisa attract orang untuk apa namanya? Orang untuk ini ya, apa namanya? Visit dan mengambil konten kita gitu ya sebagai referensi mereka, maka manual link building itu konteksnya adalah kita membuat backlink secara manual. Nah, cara bikin manualnya gimana ya? Bisa dengan ngepost di forum, bikin di postingan di sosmed dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi intinya adalah hari ini kita akan belajar dua strategi backlink yang reliable banget untuk dipelajarin ketika nanti teman-teman tuh sudah mulai ngerjain tugasnya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya untuk review materi hari ini. Oke, tuh udah ya saya izin berpindah tempat dulu. Mas Tommy listriknya udah nyala di sana. Ya belum sih sebenarnya, cuman sudahlah aku pakai tethering aja dulu. Kalau ada perbaikan, wih, ini jadi cahaya banget tuh. Oke deh, kita lanjut ya teman-teman ya. Bisa Nah, lama perbaikan ya. harusnya tuh selesai jam 7 tadi, jam 8 tadi. Nggak tahu kenapa katanya mundur, mundur, mundur. Sudah lah ya. Ya begitulah PLN-nya kita mau mau expect apa ya. Aku juga udah terlanjur di rumah gitu kan. Aku kerja jam 8 selesai. Coba tahu gitu kan aku keluar lagi gitu. Kayak kemarin. Oke deh, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, content based link building itu adalah strategi atau istilahnya tuh teknik di mana kita membuat sebuah high quality content dan valuable agar bisa attract apa namanya backlink dari website-website yang authoritative. Sebagai contoh gini teman-teman, ada case gitu ya di mana misal nih kalian adalah seorang expert di bidang apa namanya film misalnya. Kemudian gitu kan, karena review kalian ini berbobot, terus kemudian apa namanya kalian punya eksklusif konten yang nggak dimiliki oleh apa namanya website-website yang lebih lebih besar otoritifnya gitu kan. Maka dia melihat nih konten kalian nih, oh ini konten konten yang valuable nih gitu loh. Nah, akhirnya kan apa? Dia ngambil referensi, mengambil konten kalian, tapi tentu aja dia tidak ngambil begitu aja, tidak kopas teman-teman, tapi tetap gitu ya.
tapi tetap gitu loh ngikutin dari apa namanya? Ngikutin dari rule-nya ya gitu ya, di mana dia tetap harus menampilkan sumber aslinya gitu. Nah, anggaplah kita bikin review film, terus ada detik.com, CNN gitu ya, misalnya ya. Apa namanya? CNN misalnya ya. Oh, dia ngambil nih gitu. Artikelnya, misalnya artikelnya Pak Haril atau artikelnya Yosua gitu. Ketika si detik.com dan kawan-kawan ini ngepost di dalam platformnya mereka, websitenya mereka dalam bentuk artikel dan merefer sebuah hyperlink ke website kalian atau artikel kalian, maka teman-teman dapat satu backlink gitu loh. Nah, jadi backlink yang bersifat content based ini artinya adalah menciptakan suatu konten yang dianggap valuable gitu teman-teman. Yang dianggap punya nilai gitu kan, sehingga orang tertarik gitu untuk merefer konten kalian. Nah, tapi strategi ini itu punya plus minusnya. Plusnya adalah ketika kita membuat konten yang valuable teman-teman ya. Jadi kondisinya seperti itu dulu. Maka untuk mendapatkan website-website yang authoritative-nya lebih tinggi, strategi ini tuh lebih memungkinkan gitu. Dan biasanya nilai atau impact dari apa namanya content based link building itu jauh lebih impactful daripada kalau kita pakai website-website yang basically itu authoritative-nya lebih rendah gitu loh. Tapi kekurangannya adalah tentu kita tidak bisa serta-merta mendatangkan mereka, kita taruh konten gitu aja ya, kayak kita taruh umpan buat apa namanya mancing gitu. Nggak sesimpel itu. Tetap ada ada on page yang perlu dioptimasi lagi dengan menyamarkan kata kunci misalnya, atau dengan memasukkan dengan mendistribusikannya lewat berbagai macam platform gitu. Nah, content based link building itu kebagi lagi jadi 4 strategi teman-teman, yaitu pursuing competitor link, creating linkable asset, sama content promotion dan juga guest posting. Jadi ada 4 strategi dasar dari content based link building. Mari kita bahas satu-satu dulu. Nah, yaitu pursuing competitor link teman-teman. Nah, di sini gitu kan kita apa namanya, sebelum nge-build sebuah strategi ini ya, atau kita kerja competitor link, kita terus punya konten dulu. Nah, konten inventory yang kita sudah lihat dan kita miliki gitu teman-teman ya, itu akan jadi apa bahasanya tuh semacam pelurunya kita lah untuk mencari kompetitor-kompetitor itu. Nah, kompetitor ini yang aku maksud tuh bukan kompetitor secara industri teman-teman, tapi kompetitor secara SERP. Nah, jadi konteksnya di situlah lebih tepatnya teman-teman ya. Nah, di sini gitu kan kalian bisa lihat gitu loh bahwa apa namanya, akun akun dari judul artikel gitu ya yang menggunakan kata kunci secret menu Starbucks ini itu hanya memiliki satu backlink dari satu referring domain. Nah, di sini posisinya itu masih cukup bagus, relatif bagus lah gitu ya, 5,4. Nah, kita akan mengidentifikasi gitu kan kompetitor itu dari kata kunci ini. Jadi dari kata kunci secret menu Starbucks misalnya. Tuh. Nah, kemudian gitu kan kita masukkan kata kunci ini di SLP checker. Contohnya kayak gini. Nah, kita lihat aja nih. Siapa yang ada di top eh siapa yang ada di top page-nya gitu. Kita bisa nemu ada 4. Ya. Pertama adalah review Bukalapak, IDN Times, dan Keluyuran, teman-teman ya. Image page ini itu adalah kumpulan gambar. Jadi bisa bisa kita anggap juga dia termasuk kompetitor gitu. Walaupun sebenarnya kita akan lebih merefer ke dalam domain website, teman-teman ya. Nah, di sini gitu kan kita tuh akan masukin gitu ya. Kompetitor-kompetitor ini itu ke dalam Ahref, lagi ke dalam backlink gap gitu loh. Jadi kita masukin nih URL-URL-nya mereka gitu kan. Nah, dari review Bukalapaknya ada apa aja, IDN Times ada apa aja, Keluyuran, Budetik gitu ya. Jadi kita masukkan tuh di dalam backlink gap tool yang ada di SEMrush. Nah, nanti dari situ teman-teman tuh jadi punya gambaran gitu loh. Kalau misalnya apa namanya? Ya, kalau misalnya gitu kan, saya mau bersaing di top page gitu.
Berarti saya harus ngikutin jejak kompetitor saya nih, pesaing-pesaing saya di kata kunci ini gitu loh. Akhirnya jadilah gitu teman-teman apa namanya mengambil kompetitor-kompetitor ini dan masukkannya ke dalam backlink gap tool. Nah, kemudian gitu kan dari sini kita review nih gitu loh. Siapa aja backlink prospektif backlink yang mau kita target gitu. Nah, sebagai contoh kayak misalnya nih di backlink kita itu ada Bing, ada Kukan, ada Finding Top. Nah, jadi ada berbagai macam lah ini ya. Domain-domain yang mungkin terdengar asing di mata kita, tapi domain-domain ini apa namanya? Domain yang dianggap prospektif gitu loh, berdasarkan riset dari Semrush. Nah, kita bisa lihat gitu loh, di satu kompetitor ada yang memiliki 77 link, di kompetitor lain juga ada yang memiliki sama jumlahnya ya, kurang lebih 77 link. Ini menandakan bahwa domain finding top ini itu adalah domain yang dianggap mereka itu cukup bagus gitu loh. Nah, berarti kan ada dua kompetitor yang matching nih di satu domain ini. Berarti kita bisa nggak kita ngikutin? Bisa aja gitu kan berdasarkan hasil apa namanya review dari Backlink Gap Tools ini. Nah, kemudian nanti kita akan men-outreach teman-teman. Apa yang dimaksud dengan outreach? Yang dimaksud dengan outreach itu artinya adalah kita menjangkau si backlink ini, teman-teman. Nah, backlink ini itu perlu dipahami. Dia ini tipikal backlinknya seperti apa gitu loh. Apakah dia ini sebuah website UGC atau apa namanya dia ini adalah sebuah website yang memang basically itu di running oleh sebuah company gitu kan, atau sebuah media gitu. Nah, jadi apa namanya? Kita perlu ngeprospek dan tools yang kita pakai itu adalah backlink gap tools. Oke, monggo Mas Salman. Aku masih nggak ngerti match di sini cocok apanya ya? Cocoknya tuh di ini Mas. Ini ada Bing kan misalnya. Nah, kita bisa lihat dari matchnya satu, itu berarti ada satu apa namanya domain yang menggunakan si Bing.com ini Mas. Sedangkan kalau yang cocok yang kita ketemu matchnya dua ini, itu berarti ada dua domain yang apa namanya cocok dengan si Finding Top ini. Kita bisa lihat di sini Mas ya. Kan yang ini 77, yang lainnya nol semua. Berarti di Finding Top ini ada dua URL ini nih yang ada dua domain ini yang membuat backlink di Finding Top. Jumlahnya adalah 77. Masih nggak ngerti aku. Gini Mas, eh ini kan ada 5 domain ya yang Mas Salman tadi lihat kan. Kita balik lagi dari sini. Ada 5 domain kan. Nah, domain pertama Hubster, Bukalapak, IDN Times, Keluyuran, sama detik.com gitu ya. Sama detik.com. Nah, detik.com ini apa? Domain-domain ini adalah kompetitor kita, Mas. Kemudian gitu kan, kita masukkan mereka sebagai apa namanya? Kompetitor gitu loh. Nah, di sini kita bisa lihat 5 ini itu termasuk punya kita. Jadi termasuk domain Hubster tadi gitu. Nah, di matchesnya itu ada 1/5, ada 2/5. Ini menandakan berarti dari 5 domain tadi ya ada dua yang memiliki backlink di Bing.com misalnya di Finding Top misalnya ya. Dan ada satu domain yang memiliki backlink di Bing.com gitu atau di kukan.jp. Nah, backlinknya apa? Kalau kita ngerujuk pada tadi berarti yang memiliki backlink di Finding Top itu ada Bukalapak sama IDN Times gitu. Nah, jadi matches ini adalah 2 dari 5 domain yang kita masukkan di awal itu memiliki backlink di dalam domain ini. Ya, di dalam apa namanya? Di dalam si Finding Top ini. Gitu, Mas. Ah, ini kan kalau Bing.com sama Finding Top itu kan search engine ya. Kalau search engine punya backlink kan bukannya memang search engine itu menampilkan pencarian dari link-link ya. Ya, kalau Bing.com memang dia backlink search engine. Tapi kan gini, Mas. Ini ya, dia menganggap bahwa Bing.com ini termasuk domain gitu. Termasuk domain juga. Dia
dia mengkategorikannya itu sebagai search engine, tapi dia tetap memasukkannya ke dalam data ini. Nah, ke dalam data yang di-generate oleh si SEMrush ini gitu loh. Nah, yang kita lihat itu kan mana yang prospektif Mas gitu. Kalau misalnya Bing.com itu dirasa ya ini search engine ya udah pasti dia harus kayak gitu kan. Harus menampilkan link gitu. Ya nggak apa-apa kita bisa boleh skip gitu kan. Tapi kan ada banyak opsi lain gitu loh. Jadi fungsi dari backlink gap tool ini bukan itu loh Mas, bukan buat mencari apa namanya? Mencari mana backlink terbaik, tapi buat menampilkan gitu loh. Istilahnya tuh daftar-daftar backlink yang merefer ke dalam domain-domain yang kita masukkan tadi gitu loh. Oke, berarti selanjutnya kesimpulannya kita harus ngikutin yang warna biru muda sama oranye gitu. Atau gimana ya menyimpulkannya? Nah, jadi kalau menyimpulkannya, kalau kita nge-review tuh gini. Pertama-tama adalah ya kita lihat dulu nih kompetitor kita tuh ada di mana. Nah, kita bisa lihat ya kalau misalnya apa namanya 4 kompetitor kita itu memiliki domain memiliki backlink di paling top. Nah, kita cek paling top ini misal ya. Ini kita mengesampingkan dia website jenis apa dulu. Nah, kita lihat gitu loh di authority score-nya, monthly visit-nya gitu kan. Berapa finding top? Oke, authority score-nya 38, monthly visit-nya 1.900. Nah, kita melihat gitu loh, apakah authority score ini menurut kita sudah cukup bagus. Authority score semakin tinggi semakin bagus. Tapi semakin tinggi pula semakin sulit buat diakuisisi gitu kan. Nah, kita lihat oh 38, monthly visit-nya berapa nih? 1.900, masih oke dong gitu kan. Dari dua parameter ini. Nah, misal nih katakan finding top ini adalah sebuah UGC misalnya gitu. Ya udah gitu kan. Kita jadikan dia sebagai prospek dari backlink. Nah, kita outreach gitu kan. Kita outreach, kita pahami gimana caranya untuk propose backlink di sini. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, oh cara propose-nya adalah dengan melakukan dengan email ya dan menawarkan backlink kita menawarkan artikel kita sebagai referensinya dia. Maka finding top ini bisa kita processing sebagai backlink gitu. Jadi fungsi dari sini, jadi kesimpulannya adalah kita mereview kandidat-kandidat backlink yang ada di sini, ya berdomain yang ada di sini, dengan parameter dari authority score dan monthly visit. Nah, backlink yang kita lihat di sini itu berdasarkan dari kompetitor-kompetitor yang sudah mereka akuisisi gitu loh. Dari apa backlink-backlink sudah diakuisisi oleh kompetitor gitu. Karena strategi yang kita bahas itu adalah pursuing, teman-teman ya. Dan kita bahas adalah pursuing kompetitor link, maka ya strategi maka strategi seperti ini itu yang kita jalankan teman-teman dengan mengikuti link yang dimiliki oleh kompetitor gitu. Kurang lebih kayak gitulah, Mas. Ya, Siapa dulu nih, Mas Ilham atau aku nih? yang mana ini? Kayaknya Mas Alman yang ke tangan deh. Apa Ilham dulu? Ilham mau Aku nanya? banyak iya sih, itu kan tadi kan Hmm. apa namanya eh, eh, kita milih backlink kan berdasar AS sama monthly visit juga itu variabel yang cukup diperhitungkan. Nah, aku Hmm. nggak tahu nih ini yang ini termasuk terlalu tinggi, ini terlalu rendah atau idealnya berapa itu nilainya gimana? Oh, nilai idealnya gitu. Nah, Oke, sebenarnya gini Ilham. eh Pertama-tama kamu harus tahu dulu nih, authority score website kamu berapa. Katakan authority website kamu itu nilainya 30 ya. Cukup kecil gitu kan. Nah, secara logika, idealnya berarti kita kalau mau cari yang lebih otoritif dari kita, berarti nyari skor yang lebih tinggi atau lebih rendah? lebih tinggi Lebih tinggi berarti. kan? Nah, jadi ideal itu bukan berapa angkanya. Ideal itu berarti lebih tinggi dari kita gitu loh. Lebih tinggi idealnya kayak gitu. Tapi eh, idealnya ini memang nggak semulus itu caranya gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya nih kita ketemu website yang domain authority-nya tinggi, nah biasanya kan mereka itu
secara teknis nggak butuh kita gitu loh. Apa kita yang butuh mereka. Jadi kadang-kadang mereka yang bisa dengan mudah punya bergen gitu kan. Nah, makanya kan secara ini ya, apa namanya teknis gitu kan. Idealnya adalah kita mencari itu yang lebih tinggi, tapi yang nggak jauh-jauh banget gitu loh dari punya kita. Misal authoritative score 30, ya udah cari aja di atas 30, tapi ya jangan jangan terlalu jauh gitu loh. Jangan terlalu jauh ini berapa ya? Let's say 30, 40 gitu kan. Atau bisa 40 sampai 50-an lah gitu. Tapi itu bukan parameter tunggal. Kita lihat lagi gitu loh. Apakah backlink, apakah domain-domain tadi yang authoritative score-nya lebih tinggi itu cara kita untuk mendapatkannya tuh sulit apa enggak? Kan kalau cara untuk mendapatkannya kita harus email kan prosedural banget ya. Berarti kan kita harus posting dulu, nunggu balasan mereka dulu, nunggu approval mereka dulu. Nah, itu yang perlu kita consider gitu loh, selain dari authoritative score-nya gitu. Jadi kalau pertanyaanmu adalah berapa nilai idealnya? Nilai ideal tuh relatif, tapi yang jelas idealnya adalah di atas dari authoritative score kita. Nah, cuman ya balik lagi gitu kan, relatifnya tuh berapa. Makanya aku kan ya nggak usah terlalu jauh gitu loh, biar kita tuh masih bisa kayak istilahnya tuh simbiosis mutualisme lah gitu, sama-sama saling menguntungkan. Biasanya website-website yang otoritifnya nggak jauh-jauh itu bisa sama-sama punya bergen gitu loh. Gitu ya Ilham ya. Oke, Mas Salman? Nah, tes. Oke, ini kan pursuing di sini bang artinya mengejar atau mengikuti, menyamakan, Mas. Kalau dibilang menyamakan tuh kurang tepat Mas. Karena kan nggak semua backlink kompetitor tuh harus kita ikutin gitu kan. Kenapa di apa namanya step keempat nih kita diminta review? Ya karena kita review dulu gitu loh. Ini backlink yang benar backlink yang cocok buat kita apa enggak gitu. Kalau kita mengikuti parameter kemarin, high quality backlink itu terdiri dari apa aja gitu kan. Misalnya poin pertama relevan gitu. Nah kita lihat nih apakah relevan nggak backlink ini ke kita gitu loh. Kalau nggak relevan ya kita bisa aja kita abaikan gitu kan. Jadi maksud dari pursuing ini itu artinya kita tuh mencari sumber backlink dengan mengambil referensi dari backlink-backlink yang dimiliki oleh website-website kompetitor gitu loh. Perkara kita mau ngikutin, kita mau meniru ya kembali lagi gitu. Kita yang mereview ulang lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Ini Mas, berarti kalau aku coba zoom out gitu ya ke garis apa, melihat dari helikopter view yang lebih tinggi, ini berarti kita sama saja seperti ngambil strategi masuk ke Red Ocean ya, di mana di website-website ini kan udah dimasuki oleh kompetitor nih. Kita ikut Hmm. belum tuh di kolam ikan yang sudah ada kompetitornya gitu. Nah, saya kira ini teh strategi yang masuk ke Blue Ocean di mana belum ada kompetitor yang lain yang masuk ke situ gitu. Nah, ini yang perlu kita tambahkan nih, Mas. Mas Salman bisa lihat ya di sini kan ada base, ada weak, ada strong ya. Nah, ada tiga parameter di sini, shared sama unique lah. Ada shared sama unique gitu kan. Ada lima lah kalau kita hitung sama ini ya. Nah, setiap backlink gitu kan yang kita dapatkan di sini, sebenarnya kita tuh bisa nyari tuh mana yang red ocean, mana yang blue ocean gitu. Cuman menurut gini Mas, parameter apa ya? eh, Paradigmanya agak kurang tepat kalau kita pakai analogi itu red ocean sama blue ocean gitu loh. Karena ini nggak bisa disamakan dengan kayak kita buka bisnis, kayak kita jualan ini nih, jualan geprek gitu. Geprek itu red ocean gitu loh. Artinya kalau kita mau jualan geprek, ya value yang mau diangkat itu hampir nggak ada gitu loh. Ya, karena geprek gitu-gitu aja gitu. Kita mau ekspektasi apa gitu. Tapi kalau ini nggak bisa disamakan dengan istilah bisnis ya kayak red ocean atau blue ocean gitu loh. Karena yang kita lihat di sini adalah yang pertama adalah relevansinya gitu loh. Nah, kedua adalah competitiveness-nya. Competitiveness-nya. Arti competitiveness di sini itu seberapa kompetitif backlink ini tuh bisa berdampak kepada ranking kita. Ya kayak analoginya tuh kita nih berlomba-lomba mencari orang yang punya kredibilitas tinggi gitu loh untuk menjadi networkingnya kita gitu Mas. Nah,
Caranya gimana ya? Kita ibaratnya analoginya tuh kayak gini. Kayak Mas Salman ke LinkedIn, ngelihatin profilnya Ilham. Nah, Mas Salman lihat nih, oh Ilham ternyata networking sama manajernya Astra Daihatsu. Networking sama apa namanya? Supervisornya BMW misalnya gitu dan sebagainya gitu kan. Berarti kalau misalnya Mas Salman mau membangun kredibilitas, Mas Salman tahu nih mau membangun kredibilitas yang sama dengan Ilham, Mas Salman berarti tahu nih harus merujuk ke orang yang mana gitu loh. Oh, saya temenan nih, saya add lah gitu loh. Manajernya apa? Manajernya BMW misalnya, manajernya Astra Daihatsu misalnya gitu. Jadi kurang tepat kalau disamakan dengan Red Ocean atau Blue Ocean Mas gitu. Karena istilah atau paradigma itu tuh lebih cocok kalau misalnya kita refer ke industri gitu. Karena ini bukan konteks industri gitu ya Mas ya. Nah, oke, kalau seandainya saya kurang cocok analoginya, oke, saya salah berarti. Nah, tapi kalau seandainya ini nih Mas, Hmm. finding top di mana yang biru muda dan oranye Hmm. itu sudah punya lebih dari 77 backlink di finding top. Hmm. Kalau kita mau masuk nih, ngambil ke finding top gitu. Hmm. Kita punya satu dari 77 kalau mau ngikutin si biru muda dan oranye gitu. Hmm. Berarti tingkat kesulitan kita mengejar biru muda dan oranye tuh kita baru satu, biru muda udah 77 gitu. Ya, itu termasuk dalam ini Mas. Jadi semakin banyak backlink mereka di sini, itu akan semakin apa namanya? Berat pula gitu loh. Kita ngejar backlinknya itu, gapnya gitu kan. Karena jumlah backlink itu akan ngaruh. Kan semakin banyak jumlah backlink kan ya semakin istilahnya tuh semakin kredibel lah dalam tanda kutip gitu kan. Nah kalau jumlahnya 77 gitu kan ya, kita bisa aja cari yang lain. Kan ini daftar kan begitu kita ini ya, apa namanya, begitu kita generate kan, daftar itu ada banyak kok mas, sampai ke bawah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau masukin gitu ya, ya sebut aja lah. Kita mau masukin misalnya artikel, kita pakai artikel jurnalik aja ya. Misalnya kita pakai artikel jurnalik, aja lah ya artikelnya kita nggak masalah deh. Nah, kemudian kita taruh di sini, terus kemudian kita taruh Saliden Times saja deh. Soalnya, bentar. Nah, ambil ya ini sebagai kompetitornya. Oke, ingat ini contoh ya. Jadi bukan berarti oh harus dua nih, harus tiga gitu, atau harus lima. Ini contoh aja gitu. Jadi sebenarnya backlink itu ada banyak gitu loh. Prospek yang sudah di listing oleh si SEMrush ini ketika kita menggunakan backlink gap. Kalau kita scrolling ke bawah, jumlahnya tuh bahkan bisa ratusan gitu loh. Nah, ini kan hanya salah satu contohnya aja nih. Nah, hanya salah satu contoh aja nih. Gitu kan? Nah, kita bisa lihat di artikel apa IDN Times tadi gitu kan. Nah, backlinknya tuh ada di mana aja? Oh, dia ada di GGWP ID, ada di Pop Mama, ada di Fortune ID gitu kan. Nah, kita buka aja tuh. Di sini muncul semua tuh daftar backlinknya apa gitu kan. Jenis backlinknya ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada dua backlink ya yang terdetek di dua artikel yang apa di satu artikel yang sama ya, di satu artikel yang sama gitu kan. Terus kemudian jenis backlink itu ada dua, yaitu teks sama image gitu loh. Berarti di sini dalam satu URL ini si GGWP ini
itu terdapat dua backlink yang mengarah ke ident time sini. Nah, jadi sebenarnya ada banyak gitu loh daftar backlink yang bisa kita prospektif gitu teman-teman. Nah, karena kalau pakai sampelnya cuman satu artikel, makanya jumlahnya nggak banyak gitu. Oke. Jadi kita nggak harus ngikutin kompetitor itu dalam artian, oh kompetitor bikin 77, kita harus ngikutin 77 juga. Nggak juga. Kan ada banyak kandidat prospek backlink nih yang bisa kalian dapatkan di apa Semrush gitu ya. Jadi kalau misalnya ada opsi gitu untuk mendapatkan sebuah backlink alternatif, ya silakan gitu loh teman-teman. Yang di sini menentukan mana backlink yang menurut kalian bisa kalian ambil itu adalah kalian. Makanya di sini konteksnya adalah kita mereview gitu loh. Bukan berarti ada, oh ini daftar backlink, oh udah ikutin semua gitu. Enggak. Nah, jadi maksudnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada yang masih belum paham? Atau ada yang masih, atau ada yang sudah, ya sudah ini, apa sudah paham? Tapi kayaknya emang kalau apa namanya ya Hmm. materi ini masih ngambang. Nggak tahu ya kalau praktek ya. Nah, itu kenapa saya bikin prakteknya. Ada yang diam-diam lagi praktek ini di belakang nih. Kayak saya bikin prakteknya. Cuman gini guys, eh materi ini kenapa kalian tuh bisa ngambang? Karena kalian nggak tahu nanti eksekusinya kayak gimana, ya kan? Karena kayak kalian tuh kayak oh ditunjukin nih menu makanan gitu loh, tapi rasa makanannya kayak gimana kan jelas kalian nggak pernah ngerasain gitu loh. Jadi kayak aku cari analogi itu kayak aku cerita. Kalian pernah makan soto Banjar gak sih? Kalian pernah makan soto Banjar? Ya cobalah sekali-sekali lah ya makan di Kalimantan gitu kan. Nah, eh jadi aku cerita gini. Nah, salah satu rekomendasi makanan soto yang enak buat comfort food adalah soto Banjar. Rasanya gurih gitu dan sebagai rasanya gurih terus kemudian enak dimakan sebagainya gitu. Kalian tuh tahu kalau soto Banjar tuh gurih dan enak, tapi di pikiran kalian tuh kalian cuma tahu anunya aja gitu loh. Tahu karakteristik rasanya, tapi feel-nya gimana ya kalian nggak tahu. Karena kalian belum pernah makan gitu kan. Nah, sama backlink apa ya penjelasan backlink ini itu kenapa kalian masih ngawang ya karena kalian belum eksekusi aja gitu loh. Nanti kalau sudah waktunya eksekusi, teman-teman jadi kebayang, oh backlink gini ya cara bikinnya gitu loh. Nah, nanti di topik kedua itu teman-teman akan lebih relate tuh. Kenapa? Karena ini yang lebih mudah dieksekusi. Tuh. Nah, nanti di akhir aku jelaskan lebih ini deh, lebih sederhana aja dah gitu ya. Tapi semoga bisa lebih sederhana sih. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Nah, strategi kedua adalah menciptakan linkable aset. Ya, linkable aset ini artinya kita menciptakan suatu aset konten gitu ya, teman-teman ya. Yang dimana aset yang kita miliki itu bisa menarik dan attract prospek-prospek backlink yang kita tahu gitu loh. Sebut aja misalnya kita bikin interview. Interview khusus nih, misalnya kalau kalian tuh seorang blogger gitu ya. Karena seorang blogger yang berfokus kepada film, kemudian kalian dapat kesempatan nih. Host, kamu saya perbolehkan deh mereview Reza Rahardian gitu misalnya. Nah, yang boleh review cuma kamu doang nih, gitu kan. Otomatis kan ketika kamu punya hak eksklusif ini, ya orang-orang yang ibaratnya nggak dapat kesempatan itu kan mau nggak mau kan harus merefer ke kamu kan. Nah, jadi makanya linkable asset itu artinya kita mencari nih dan menciptakan suatu aset yang dianggap valuable. Bisa berupa infografik, bisa berupa tools, ya, bisa berupa apa namanya research, video, atau bahkan bisa berupa sebuah penelitian atau studi kasus, teman-teman. Tuh. Sebagai contoh gini, kalau ada orang yang bikin artikel tentang apa namanya, tentang cara merakit PC misalnya gitu ya, atau tentang apa namanya, tentang TBC atau penyakit-penyakit inilah gitu ya. Nah, orang yang ngebahas tentang penyakit
let's say sebut aja mungkin TBC atau tipes gitu ya. Kan biar artikelnya tuh bisa memenuhi kriteria it kan dia harus bisa menampilkan dan merefer kepada domain yang lebih expert. Karena apa? Di it itu kan E-nya adalah expertise. Ya, E-nya adalah expertise gitu kan. Artinya ada aspek expertising apa expertise gitu loh yang harus teman-teman tambahkan gitu loh. Nah, makanya website-website itu gitu kan mereka mencari nih, ada nggak riset yang membahas ini, ada nggak studi kasus yang membahas ini, membahas itu gitu loh. Nah, sehingga ketika mereka sudah memasukkan ini gitu kan, artikel mereka itu sudah bisa memenuhi aspek itu. Nah, karena mereka membutuhkan ini, makanya kan kita menciptakan tuh valuable asetnya ini gitu kan agar mereka punya ketertarikan kalau Reaper. Strategi ini gitu kan, ini membutuhkan promosi teman-teman. Jadi nggak bisa yang kayak oh kita bikin biarin gitu aja. Enggak, dia tetap harus dipromosikan gitu loh. Tetap harus dipromosikan karena di end ya teman-teman ya, mempromosikan apa namanya? Mempromosikan ini ya, aset-aset kalian itu adalah langkah yang singkat untuk menarik perhatian orang lain. Karena ibarat makanan hidden gem gitu teman-teman ya. Makanan hidden gem itu kan karena nggak banyak orang yang karena si pemilik tidak mempromosikan, otomatis kan banyak banyak yang nggak tahu juga gitu loh. Sampai dia berstatus hidden gem ketika dipromosikan oleh seorang influencer gitu loh. Nah, untuk bikin linkable aset itu, syaratnya adalah teman-teman harus banyak-banyak research. Nah, tools yang bisa membantu kalian untuk research itu adalah Notebook LM. Nah, Notebook LM ini itu fungsinya adalah untuk menciptakan sebuah tooling atau linkable aset ya teman-teman ya, yang punya deep knowledge yang bagus gitu loh. Kenapa? Karena dari Notebook LM ini kita tuh bisa mengumpulkan berbagai macam sumber gitu loh. Dan mengcompiling sumber tersebut gitu kan agar kita bisa menciptakan suatu artikel. Agar kita bisa menciptakan suatu artikel teman-teman. Nah, di dalam apa namanya? Starbucks apa di dalam notebook LM ini kita tuh bisa masukin sumber-sumber yang sudah kita cari gitu kan. Terus kemudian kita masukkan ke dalam sini sehingga artikel teman-teman tuh bisa jauh lebih deep. Maka kenapa nggak pakai ChatGPT aja Kak? Kenapa nggak pakai Gemini aja Kak? Karena gini teman-teman, ChatGPT dan Gemini itu kalian hanya mengenerate kontennya, tapi tidak bisa mengenerate sumbernya. Jadi bisa mengenerate sumbernya teman-teman. Artinya kalau kalian mau generate sumbernya, ya atau kalian mau mencari sumber secara manual, teman-teman harus ya agak ribet gitu loh prosesnya gitu kan. Sedangkan kalau pakai notebook LM ini gitu kan, kalian bisa bikin suatu studi kasus, research gitu kan, yang jauh lebih deep dan mengumpulkan sumber-sumber kredibel. Dan teman-teman tuh bisa bikin paper atau istilahnya tuh bikin artikel yang menarik gitu loh berdasarkan sumber-sumber yang sudah di-compiling gitu loh. Contohnya tuh kurang lebih kayak gini. Nah, contohnya kayak gini, kita buka notebook LM ya teman-teman ya. Oke, misalnya nih teman-teman, aku mau bikin artikel mereview pemain bola misalnya gitu ya. Nah, aku ngumpulin nih gitu kan sumber dari berbagai macam sumber. Sumber misalnya dari MBRep ya. Terus apa namanya? Nah, misalnya Transfermarkt gitu kan sebagainya. Nah, misalnya aku nyari nih gitu loh, MBRep misalnya data siapa ya yang nanya ya? Misalnya, nah, kita ambil nih datanya nih. Kan ini ada data nih teman-teman ya, ada sumber nih. Nah, anggaplah ini artikel gitu. Nggak tahu ya ini bisa apa enggak ya. Aku belum pernah nyoba sih kalau yang pakai model data seperti ini. Jadi katakan ya, aku pengen nge-review pemain namanya Brian Bumo gitu kan. Ya, kemudian aku masukkan nih, masukkan linknya dia gitu kan. Terus kemudian apa namanya? Masukkan data-data nih dari Footmob misalnya gitu. Jadi aku ngumpulin nih semua datanya gitu ya.
Nah, kita ambil aja misalnya 3 data. Sama terakhir kita ambil dari artikel. Kita ambil dari sini. Oke, ini aku insert teman-teman ya. Nah, oh udah bisa dia ternyata pakai ini. Kalau kita cari artikelnya aja kalau gitu ya. Kita cari artikelnya kalau gitu. Ternyata di Notebook LM tidak bisa pakai stats. Kita pakai, coba kita ambil dari ruang praktik. Nah, bisa. Harus ini berarti. Ini misal ya, aku posisinya tuh mau bikin artikel mengenai pemain nih, namanya Brian Bumo gitu. Ini pemain MU. Jangan tanya ya, MU keadaannya gimana gitu kan. Kita kuat-kuat aja nah ya. Sabar, sabar. Kita kuat-kuatin diri aja nah ya. Oke, misalnya gini ya. Nah, teman-teman, keuntungannya kalau misalnya kita mau bikin nih pemain, apa mau bikin main lagi, mau bikin artikel mengenai suatu topik dengan program itu lebih mudah gitu loh. Nah, dia karena dia ngambil dari sumber-sumber yang kita masukkan, nah kita bisa lebih mudah nih untuk mencari apa namanya sumber yang kita inginkan gitu loh. Nah, kita bisa aja gitu loh. Apa namanya? Ya, ini. Misalnya pon. Nah, jadi ketika kita bikin prompting di sini, teman-teman ya, kita bikin prompting gitu kan. Nah, dia tuh bisa ngasih tuh kayak model tulisan, research gitu kan. Jadi apa namanya? Artikel yang kita bikin itu ada bobotnya gitu loh. Karena dia mengambil dari sumber asli. Beda kan kalau misalnya kita pakai Gemini gitu ya. Mungkin kalau Gemini bisa pakai deep research gitu. Tapi kan deep research itu kan kita nggak bisa mencari sumber secara manual gitu loh. Dia yang mencari sumbernya. Nah, akhirnya kan apa namanya? Akhirnya kan di sini ya konteksnya adalah kita tuh apa ya menggunakan si notebook LM ini itu agar bisa mengumpulkan dan membuat sebuah komprehensif artikel gitu loh. Karena apa? Ya karena sumber yang kita ambil itu bisa banyak banget dan kita bisa cari gitu loh di mana aja sumber itu. Tapi memang kekurangannya ya kita tidak bisa pakai sumber data gini karena dia nggak bisa baca ini teman-teman. Dia tidak bisa baca data seperti ini karena baca data ini kan agak sulit ya. Apalagi kan kalau ini data teknis gitu loh. Ini kalau kalian nggak ngikutin bola, bahkan kalaupun kalian ngikutin bola, belum tentu banyak yang paham cara baca data ini gitu loh. Nah, makanya kan dalam konteks ini ya teman-teman ya, notebook LM itu bisa kita pakai untuk bikin sebuah valuable asset. Kita bisa bangun perspektif kita sendiri karena dia kan sifatnya bukan generatif ini ya, bukan generatif konten yang sama kayak ChatGPT ataupun AI lainnya gitu loh. Tapi dia menuntut kita untuk mengumpulkan sumber dan dia membangun apa sebuah ini teman-teman sebuah apa namanya
ya sebuah artikel yang didasarkan dari sumber yang kita masukkan. Gitu loh. Nah, dia kan membaca nih isi dari artikelnya, apa videonya gitu kan. Ya, dia membaca isi videonya gitu. Terus kemudian gitu kan dia mengambil artikel mana tuh semua sumbernya jelas gitu loh. Jadi makanya disarankan gitu ya, ketika kalian mau bikin artikel, bikinlah pakai notebook LM ini. Tuh. Nah, cuman sekali lagi ya, yang namanya generatif konten itu pasti ada yang kalanya bahasa itu terlalu kaku lah teman-teman ya. Tuh. Oke, itu dia untuk linkable asset. Lalu poin ketiga adalah distribute konten. Nah, apa namanya? Pada dasarnya gitu kan, mau kita bikin konten sebagus apapun, kalau tidak ada yang tahu kan percuma ya teman-teman ya. Nah, salah satu cara agar orang itu bisa tahu adalah dengan ya kita secara apa teknis gitu kan, itu mendistribusikan konten itu. Kayak contoh tadi tuh, aku bikin apa? Aku bikin video nih misalnya ngebahas pemain bola A gitu ya. Pemain bola A gitu. Tapi nggak banyak yang nonton nih videoku. Gimana caranya biar orang tahu ya? Aku distribusikan gitu loh. Distribusikan ke Twitter, ke Facebook, ke forum gitu kan sehingga orang itu tahu gitu loh kalau aku ini lagi bahas pemain bola ini gitu loh. Nah, yang aku bahas perspektifnya seperti ini. Distribusi konten dan promotion kontennya itu memainkan peranan besar dalam apa namanya menjangkau orang-orang yang nantinya itu akan tertarik gitu loh. Apa akan tertarik untuk membuat aset kalian itu sebagai referensinya mereka gitu atau sebagai sumber dari artikelnya mereka gitu loh. Itu kenapa kita tuh dituntut teman-teman ya. Nah, itu kenapa kita dituntut untuk ini ya teman-teman ya. Dalam hal ini gitu kan. Ya, dalam hal ini itu kita mendistribusikan ke berbagai macam jenis platform gitu. Nah, mendistribusikan itu bisa ke macam-macam, bisa ke sosial media, bisa ke forum, Q&A site seperti Quora ya, influencer, atau bisa pakai guest blogging gitu ya, dan isi konten sebagainya. Jadi mendistribusikan tuh ya sekadar distribusi aja gitu loh. Cuman kita harus tahu forumnya mana aja. Kan nggak mungkin kita mendistribusikan review bola tapi nge apa review bola, review pemain bola ya. Tapi mendistribusikannya ke forum K-pop ya kan nggak mungkin, nggak ada yang relate di situ kan. Atau misalnya nih bahas digital marketing tapi bahasa di mana? Bahasnya di forum ini. Apa namanya? Forum kecantikan ya kan nggak nyambung gitu. Makanya harus dicari yang nyambung teman-teman ya. Itu. Terakhir itu adalah guest posting. Nah, guest posting ini sebenarnya sih lebih kayak kita tuh berkontribut di suatu website ya sebagai guest, sebagai apa namanya kontributor biasanya gitu ya. Nah, biasanya tuh ada beberapa website tuh yang ngebuka apa namanya tamu gitu ya untuk menjadi kontributor di website mereka. Contoh kayak Pandit Football, ya terus ada Kompasiana, Medium gitu kan, dan berbagai macam jenis niche forum lainnya gitu. Nah, tapi yang namanya kita posting di lapak orang kan, berarti itu harus ngikutin aturannya mereka gitu loh. Ngikutin aturan, terus kemudian apa namanya, kita harus paham gitu loh, apa yang boleh dan tidak bolehnya. Lalu kalau memang di sini si klien atau klien lagi si website itu membutuhkan yang namanya pitching atau presentasi, teman-teman bisa nge-pitch dulu nih, ngasih tahu nih kenapa konten kalian tuh bisa memberikan impact yang bagus buat websitenya dia. Tuh. Baru keempat itu adalah bikin high quality kontennya, kita follow up dan dipromosikan lewat sebuah guest posting. Tuh. Nah, ada yang skip bagian develop page teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah punya kontennya lebih dulu, ya sudah. Berarti kan step 1, 2, ya. Step 1, 2, bahkan 5 tuh bisa kalian skip gitu teman-teman. Gitu. Oke, ada pertanyaan mengenai apa namanya konten based link building? Belum, masih coba membayangkan ya.
Ini paling sharing pengalaman Mas. Hmm. Dulu waktu di Kaskus, mungkin nggak semuanya kenal Kaskus ya. Kelihatan banget saya begitu purbanya usia saya. Gak seperba itu juga, Mas. Itu di forum-forum sejenis itu ada tuh yang pakai strategi kayak gini kan. Dia promosiin website dengan cara mereply apa namanya postingan orang lain gitu. Ada lagi waktu itu ngebahas apa ya? Anggaplah contohnya tuh bahas masalah komputer desktop untuk Windows 98 waktu itu ya di zamannya Kaskus ya. Nah, dia tuh ada bikin artikel di blognya dia, tapi artikelnya itu malah artikel iklan gitu. Hmm. Isinya pas dibuka malah jualan produk software bajakan gitu. Nah, jadi saya tuh yang ngambil saya insight-nya tuh ketika apa namanya saya sebagai pembaca membaca artikel backlink dari orang yang maksain hard selling itu ternyata nyebelin ya. Gitu. Jadi saya juga kalau sebagai pembuat artikel juga harus milih-milih nih. Hmm. Jangan terlalu hard selling bahwa di artikel saya jualan produk gitu. Nanti orang yang baca postingan di forum itu jadi kesel gitu. Hmm. Kalaupun mau pakai strategi kayak gini ya artikelnya artikel yang soft selling gitu, bukan artikel hard selling. Ayo beli produk ini gitu. Jadi nyebelin gitu kalau buat orang lain. Menurut saya sharingnya itu Mas. Oke, thank you Mas ya sharingnya ya. Nah, mungkin kayaknya nggak semuanya nggak tahu Kaskus deh, Mas. Teman-teman ada yang nggak tahu Kaskus sih? Ada yang nggak tahu Kaskus? Naip mah udah lewat zamannya ya. TikTok, Naip, nah, TikTok blog aja lewat. kalau Naip memang wajar dia nggak ini ya, karena zaman keemasan Kaskus tuh 2010 ke bawah ya Mas ya, kalau kita nggak salah ingat. 2000 saya SMA ya 2005 2010 lah di bawah 2010. Salman SMA 2005, saya masih SD itu Mas. Kelihatan tuh buat apa purbanya saya. Itu Naip kamu kelahiran tahun berapa Naip? 2006. Oh, Naip belum lahir. Ya wajar gitu. Eh, jadi gini, dulu blogging, blogger, sebenarnya gini, sebelum ada istilah writer, sebelum ada istilahnya tuh penulis gitu ya. Orang tuh dulu taunya blogger istilahnya. Nah, Kaskus tuh sebenarnya apa ya, wadah orang untuk saling berbagi tulis isi artikel. Dulu aku termasuk orang yang hobi banget lah buka Kaskus itu. Ada banyak info bagus lah, mulai dari info positif sampai info negatif pun juga ada gitu loh. Ada forumnya masing-masing lah gitu loh di Kaskus tuh. Nah, I think aku sepakat gitu sama Salman ya kalau apa namanya kita bikin artikel ya kalau tujuannya buat backlink kan jangan jangan hasilin banget gitu lah ya. Ini konteksnya tuh sebenarnya relevan gitu loh Mas dengan situasi atau dengan kondisi saat ini. Dimana kalau kita buka Twitter gitu ya, atau teman-teman main Twitter kan? Ada yang nggak main Twitter? Udah ganti X sekarang mah. Tapi tetap nyamannya nyebutnya Twitter sih Mas daripada nyebutnya X gitu. Nah, Tapi tetap lebih terkenal TokTok daripada X. ya. Tapi ini mungkin aku mau melipir yang Mas Salman tadi ceritain gitu loh. Kayak teman-teman mungkin tahu ya di Twitter tuh banyak afiliator kan. Kita lagi nonton nih, apa lagi coba baca nih gitu loh. Wah, ini dia tips DIY yang wajib kamu ketahui. Begitu kita scrolling ke bawah, ya isinya link Shopee semua gitu kan. Biasanya tuh isi kontennya tuh satu, isi link Shopee-nya lima gitu loh. Nah itu kan kadang-kadang kan menyebalkan ya. Kita pengen baca, kok isinya gini gitu loh. Isinya gini gitu kan ya. Inilah salah satu apa feel yang mungkin dirasakan sama Mas Salman gitu loh. Nah, ngomongin soal Kaskus teman-teman ya, itu berarti kita juga akan refer lagi tuh ke apa namanya pembahasan kita soal manual link building gitu. Nah, teman-teman, Kaskus atau forum-forum lainnya gitu kan, itu pada dasarnya gini ya.
Sebentar. Hmm. Ah, Mas, sambil menunggu, Ya. apa namanya, mau coba merefresh materinya gitu. Kalau pakai blog, Kaskus kan tuh kayaknya udah usang banget ya. Kira-kira sekarang nulis di mana ya yang masih hype, yang masih tren buat nulis artikel gitu. Kalau Medium, Medium juga kan itu udah lumayan lama ya 2015 2020-an itu. Kalau di berita, berita kan harus Layar. eh, punya itu dulu nggak sih kredensial dulu gitu. Atau di mana ya? Sebenarnya jujur sih aku nggak begitu update ya soal forum ini. Soal forum menulis mana aja yang masih bisa di ini. Karena menurutku habit orang menulis itu udah makin berkurang mas gitu loh. Ya sekarang orang tuh lebih cenderung suka dengan konten yang bersifat audiovisual gitu loh. Sehingga menulis tuh bukan lagi budaya yang populer saat ini. Jadi kalau ditanya mungkin jawabannya nggak akan banyak yang berubah gitu. Kayak masih jawabannya Kaskus. Masih ada jawaban ini. Tapi Kaskus tuh masih aktif kok mas sebenarnya. Medium, Kompasiana, IDN Blog. Sebenarnya gini, forum-forum ini itu masih sangat-sangat aktif kok dan masih banyak berkontribusi juga gitu loh dalam konteks penulis-penulis amatir biasanya gitu ya. Atau misalnya tuh wartawan-wartawan amatir tuh biasanya nguploadnya di ini gitu. Jurnalis amatir tuh biasanya nguploadnya tuh di forum-forum kayak gini. Nah, forum kayak Kompasiana, Kaskus, terus kemudian bahkan Reddit gitu ya. Itu kan adalah sebuah forum menulis gitu loh, di mana orang berbagi tulisan tuh di forum-forum tersebut tuh dari berbagai macam sudut pandang dan perspektif gitu kan. Jadi sebenarnya tuh bukan harus kita tuh cari oh forum yang hype, forum yang hype. Jujur aku juga kurang update gitu loh. Mana forum Nelek nggak jadi naik. Nah, mana forum yang update gitu loh. Tapi kalau ngelihat habit orang saat ini gitu kan orang senang berbagi di forum-forum, let's say kayak forum Facebook, Twitter gitu kan. Jadi sebenarnya opsinya tuh sekarang ketambahan sosial media itu. Nah, cuman menurutku kayak Kaskus dan kawan-kawan itu masih sangat relevan saat ini. Ya. Nah, Atau ya. atau ini Mas kan, misalnya nih target market saya Gen Z, bahkan bukan Gen Z lagi, Gen Hmm. apa, Gen Beta yang belum lahir gitu ya. Nah, bagaimana caranya menarget mereka sedangkan mereka kan nggak suka baca? Apakah backlink ini cuma sekedar untuk nempelin link biar biar bisa tampil di halaman pertama Google secara organik gitu, atau memang biar bisa dibaca orang? I think tetap bisa dibaca orang nih, Mas. Gini, Mas. Di Google tuh pada dasarnya kita nggak bisa target gitu loh. Siapa yang akan baca artikel kita gitu. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir hal tersebut. Kayak kita fokus pada keyword. Keyword yang diketahui oleh orang dewasa gitu kan. Atau keyword-keyword tertentu gitu. Artinya kita nggak benar-benar bisa berekspektasi bahwa oh saya pengen target Gen Z gitu kan. Karena sifat dari SEO ini yang mentarget sebuah kata kunci, maka siapapun yang bisa mencari kata kunci tersebut itu yang akan menemukan artikel kita secara teori gitu. Jadi kalau misalnya Mas Salman berekspektasi oh pakai SEO buat target Gen Z, menurutku itu justru bukan pilihan yang apa? Pilihan yang ideal gitu loh. Karena ya balik lagi gitu Mas. Habit Gen Z itu apa? Perilaku Gen Z itu. Coba Eh, Mas Salman ya Salman ketahui. ya tok tok sukanya joget-joget, video, audio, jarang jarang suka baca yang saya lihat mah. Ah, apakah di sini ada yang Gen Z?
Berarti kalau kayak gitu tergantung target market kita ya. Kalau saya target market kita Gen Z atau enggak Alpha atau Beta yang belum lahir, bisa jadi pendekatannya bukan pakai apa namanya CEO artikel seperti yang materi dijelaskan ya, tapi pakai Ya, pendekatan apa namanya sosmed ads gitu ya, kayak Facebook bukan Facebook, TikTok ads, IG ads gitu ya. ya. Jadi kalau misalnya kita mau deketin Gen Z, mau deketin generasi tertentu, ya kita kan pelajari mas perilaku dan behaviornya gitu kan. Karena ibarat kata gini, gitu. Kita tuh nggak bisa maksa apa orang untuk menyukai menyukai makanan tanpa kita tuh istilahnya menyukai menyukai lagi tanpa kita memberikan makanan yang mereka sukai dulu. Jadi kita tuh perlu mancing mereka dulu mas. Lewat apa? Lewat makanan yang mereka sukai lah misalnya gitu ya. Nah dalam konteks Gen Z ini ya kita kasih dulu lah kontennya gitu. Konten apa? Konten audio visual gitu misalnya kan. Tapi kan kita jelaskan bahwa konten audio visual ini punya keterbatasan. Kayak contohnya Tempo lah. Tempo sadar gitu loh kalau mendekati Gen Z untuk bacaan politik tuh pasti Gen Z-nya mental gitu loh. Terus apa yang dilakukan oleh Tempo? Bikin BAP, bikin jelasin dong, bikin bedah perkara gitu kan di YouTube. Dan strategi mereka ini sukses loh, bikin apa namanya apa eh subscriptionnya mereka tuh lumayan tinggi naiknya. Kenapa? Mereka mancing gitu loh, mancing dengan video. Kalau kalau mau dapat info lengkapnya bisa cek di apa namanya di Tempo edisi terbaru. Atau kalau misalnya mau ngecek fakta-fakta siapa aja namanya yang disebutin misalnya gitu ya. Jangan lupa cek di apa? Jangan lupa kalian bisa dapatkan Tempo di toko buku ini misalnya gitu ya. Jadi pendekatan yang ibarat SEO ini ya atau kita mau ibaratnya nih naikin SEO kita kemudian biar dibaca sama orang nih gitu. Ya kita harus memahami dulu nih orang ini perilaku dan behaviornya tuh kayak gimana gitu. Perilaku dan kebiasaannya tuh kayak gimana gitu. Baru kita bisa ke situ arahnya Mas. Paham nggak maksudku? Iya, iya, ya. Ya, saya cuman coba memilah-milih gitu. Ini strategi pakai ini, kapan saya pakai strategi sosmed, kapan saya pakai strategi on page, off page, kapan saya pakai. Itu aja sih memilah-milih. Hmm, Makasih, Mas. ya sama-sama. Ya, sorry. Nah, jadi kita balik ya pembahasan tadi. Jadi tadi Mas Salman kan sempat mention Kaskus ya, mungkin terlalu old dan sebagainya. Ya, mungkin cukup sepakat ya. Aku juga termasuk orang yang hidup di era kejayaan Kaskus. Tapi Kaskus dan berbagai dulu macam-macam forumnya. Dulu tuh ada forum apa yang logonya wayang gitu ya. Lupa lagi aku. Nah, tapi gini teman-teman. Forum-forum ini itu sebenarnya nggak mati. Mereka memang tidak lagi di masa jayanya karena perubahan perilaku konsumen teman-teman. Tapi mereka still eksis. Kalau kita mau lihat di Kaskus saat ini gitu ya teman-teman ya. Kaskus itu masih menjadi apa namanya? Ya, masih menjadi platform yang cukup aktif gitu loh dan masih banyak yang berkontribusi. Khususnya kan di beberapa ini ya gitu kan. Nah, jadi masih ada tuh orang-orang yang berkontribusi di sini dan bahkan ini masih ada yang aktif loh. Nah, jadi citizen journalism gitu kan, ini kan masih menjadi salah satu apa cara untuk bisa menjadi relevan lah bagi website seperti Kaskus ini gitu kan. Tapi juga jangan salah gitu loh di Kaskus ini dia ada banyak forum gitu kan. Sebut aja lah misalnya ya. Tuh. Sebut aja misalnya di sini ada forum bola gitu kan. Kebetulan dia juga mengakuisisi Bola Lop ya. Terus kemudian ada forum-forum lain, let's say ada Gosip, Citizen Journalism, Home Appliances ya, The Lounge. Dulu tuh langgananku tuh sering main di sini teman-teman, The Lounge. Ada juga bahkan forum militer gitu loh. Jadi komunitas itu ada macam-macam teman-teman. Ada banyak komunitas yang ada di dunia ini. Ya nggak usah jauh-jauh deh ya. Kalian punya teman wibu gak?
Saya punya teman wibu gak? Wibu itu yang anime-anime itu kan. Ya, yang tampilannya kayak nerd, suka suka mewaipukan apa makhluk dua dimensi gitu. Iya, iya kan. Ada. Ah, kamu, jangan-jangan kamu Apa? Enggak. langsung membantah dia. Nah, jadi kan sebenarnya gini teman-teman, kayak wibu gitu ya. Atau sebutan apapun lah gitu ya teman-teman ya. Itu sebenarnya nggak ada bedanya gitu loh dengan K-popers dengan ya mungkin mereka rasa wah, jangan samakan kami dengan wibu gitu. Jangan samakan kami dengan K-popers gitu. Sebenarnya sama aja gitu loh. Mereka tuh sebenarnya ada bagian dari komunitas gitu loh. Komunitas-komunitas ini itu pasti punya tempat ngumpul. Kayak misalnya nih, aku punya komunitas gitu ya yang ngebahas soal ini gitu loh. Soal sejarah itu. Kebetulan aku gabung itu di Discord. Juga di Discord gitu ya. Tapi bukan Discord yang saya pakai buat ngajar, Discord yang lain. Nah, Discord tuh forum kita kayak share nih, sejarah ini nih gitu loh, seru gitu. Kebetulan dulu aku orangnya senang, senang baca sejarah teman-teman. Nah, tapi di Kaskusnya ada gitu loh forum-forum yang ibaratnya tuh kayak spesifik seperti sejarah itu. Contohnya kayak militer ini gitu kan. Nah, misal nih kalau apa Joshua mau bikin review tank Anoa gitu, kan mau bikin review tank Anoa gitu kan. Maka kan kalau dia bikin artikelnya di jurnalik, maka kalau dia mau bikin manual backlink, maka cara bikin manual backlinknya adalah ya dengan dia ngepost di dalam forum militer ini. Maka kalau misal konteksnya high quality backlink, relevan nggak kira-kira? Relevan kan, gitu kan? Nah, jadi intinya gini teman-teman. Forum-forum ini itu adalah tempat di mana kita bisa istilahnya tuh membagikan konten kita sesuai dengan targetnya gitu loh. Sesuai dengan niche forumnya gitu kan. Kayak tadi aku lagi bikin konten sejarah nih. Nah, misalnya aku bikin konten sejarah gitu ya. Terus kemudian aku bagikan di forum punya tadi, ya itu relevan. Dan kita sering berbagi kok. Kadang-kadang aku juga sering nontonin kok sejarah-sejarah gitu kan, video-video sejarah tuh dari orang-orang kontributor yang ada di forum itu. Bahkan aku tahu tuh kalau eh, sejarah kenapa banyak pemain timnas Indonesia tuh dari Maluku gitu ya. Di Belanda itu kayak gimana gitu kan, dan bagaimana kehidupan mereka setelah di situ tuh. Aku jadi tahunya tuh karena nonton video-video dari mereka, yang mana mereka distribusikan di dalam forum tersebut gitu. Nah, karena kebetulan konteks pembahasan kita itu adalah manual backlink, teman-teman ya, atau manual link building gitu kan. Itu artinya kita membuat backlink itu secara manual. Nah, sebagai contoh gini, kalau misalnya gitu kan, aku mengenerate konten dari ChatGPT atau sebagainya, kemudian aku publish nih di Jurnalik. Nah, kalau aku pakai outreach strategi pada umumnya, aku kan harus nunggu dan harus pitching dulu ya. Ada cara di mana kita tuh bisa bikin backlink secara manual. Salah satu caranya adalah dengan melakukan guest blogging atau melakukan manual link building. Pilihannya ada dua, kalian bisa publish di sosmed atau kalian bisa guest blogging di forum-forum ini. Contoh, misalnya nih, apa namanya? Aku bikin artikel nih, gitu ya. Kemudian aku bikin post di sini. Nah, post yang aku bikin di dalam Kaskus ini, kemudian aku forward nih ke dalam forum tertentu yang relevan dengan apa namanya artikelku. Maka ketika artikelku ini itu kemudian aku indekskan gitu ya dan dikenali oleh Google itu merefer kepada web URL-ku, maka aku mendapatkan backlink tanpa perlu proses pitching, tanpa perlu proses nunggu. Ya tinggal nge-post kayak biasa aja, cuman kayak kita distribusin konten aja gitu loh. Cuman bedanya aku ngebuat ini tuh di sebuah forum, teman-teman. Kayak contohnya seperti ini. Nah, intinya manual link building itu adalah proses di mana teman-teman membangun sebuah backlink itu dengan cara manual lewat forum-forum seperti Kaskus tadi, Kompasiana, IDN Blog, atau bahkan forum-forum diskusi lainnya, teman-teman gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah manual backlink. Nah, teman-teman nangkap nggak maksudnya manual backlink? Gimana Mas? Gimana?
Teman-teman nangkap nggak gimana maksudnya tuh manually building? Sorry, bukan backlink, yang manually building. Ah, itu yang kutangkap berarti kita bikin artikel, terus linknya itu kita taplokin tuh ke forum-forum tuh. Hmm. Tapi Ya. jangan hard selling. Caranya soft selling. Caranya itu kita tanggepin tuh reply postingan orang. Misalnya Hmm. orang ngebahas masalah mobil lagi rusak. Nah, ini aku punya nih solusinya untuk perbaiki mobil rusak. Salah satunya dengan cara ABCD. Nah, informasi lebih lanjut bisa cek di website aku ya. Tablokin linknya. Nah, gitu. Oke, jadi apa yang tadi disampaikan Mas Salman tuh kurang lebihnya sudah tepat gitu ya. Jadi analoginya kayak gitu. Jadi kayak kita uploadin link di forum lain, ngajak orang buat visit gitu loh. Secara nggak langsung kan sudah dapat satu backlink dengan cara manual. Nah, cuman gitu teman-teman ya. Kembali lagi ya, kita berpatokan pada high quality backlink, relevansinya, diversity-nya gitu kan. Jadi jangan hanya mengandalkan satu platform doang gitu. Oke deh, nanti habis ini kita bahas dikit ya soal disabling. Tapi kita break dulu bentar ya teman-teman ya. Nanti habis kita bahas topik terakhir, kita lanjut ke tugas gitu teman-teman. Nanti aku bagi berdasarkan apa namanya breakout kemarin ya, buat teman-teman saling ini brainstorming gitu. Sekalian aku juga pandu manual backlinknya kayak gimana gitu loh. Oke? Terus kalau gitu kita break dulu mungkin ya around 10 menitan. Nanti mungkin kita join balik lagi ya. Mungkin jam 10.30 ya jam 10.40-an lah kira-kira ya. Paling telat-telatnya gitu. Oke, kita break dulu ya teman-teman ya.
Oke, kita kembali lagi. Hmm. Nah, kayak materinya berat banget ya. Oke, kita masih ada satu topik lagi sebenarnya teman-teman ya, yaitu soal apa namanya, bagaimana backlink yang dalam tanda kutip gitu ya, apa namanya, dalam tanda kutip bisa jadi berbahaya dan prosedural untuk menghapusnya dari apa, dari website kita tuh kayak gimana gitu. Bukan menghapus dalam artian menghilangkan ini ya, teman-teman ya, menghilangkan backlink tersebut, tapi hanya memutus hanya memutus koneksi gitu loh. Biar apa namanya, backlink tersebut itu ya tidak mempengaruhi kita lah secara langsung. Nah, cuman sebelum kita mulai ke topiknya ya teman-teman ya, aku pengen teman-teman tes dulu aja gitu, biar nggak tegang-tegang banget ya. Jadi saya ada sedikit, saya ada sedikit ya bisa dibilang ice breaking lah ya teman-teman ya, biar nggak terlalu sepaneng sama tegang gitu sama isi apa namanya, nggak terlalu tegang lah ya sama itu apa namanya, materinya gitu. Sebentar saya cari dulu. Oh, harus ada yang akses. Baik guys ya. Silakan join ke sini.
Udah. Oke, nah ini formatnya beda ya sama kemarin. Ini kalian ceritanya tuh jadi satu kru, di satu tim gitu. Nah, terus kalian itu adalah kabur dari si robot. Kalau caranya kalian bisa kabur, caranya adalah dengan ngumpulin booster. Kalau untuk bisa dapat booster, itu adalah dengan menjawab pertanyaan ini, pertanyaannya secara tepat. Kalian ngumpulin booster, dan kalian bisa kabur deh yang ngomongnya. Kalau bisa jawab pertanyaannya secara tepat. Nanti kalian akan pindah dari jalan yang ini set ini itu ada ininya ternyata listriknya gitu. Nah, kalian harus masuk ke dalam kotak ini dalam itu testingnya. Nah, jadi kalian harus masuk ke dalam safe zone ini ya teman-teman ya, untuk bisa aman gitu kan. Kalau misalnya sudah pindah ke ruangan yang lain ya. Nah, untuk bisa memenangkan game ini kalian harus lolos sebanyak mungkin ya. Dipastikan semua kru kalian selamat sampai akhir. Oke, ini adalah seputar Edmark Trivia, teman-teman ya. Ayo, apa dicegat robotnya tuh? Jangan lupa ya, di pojok itu ada button. Kalian nyalain push-nya biar bisa lolos dari robotnya. Ya, kena. Kalian harus menjawab pertanyaan dengan dengan tepat, ya. Terus kumpulin boosternya. Kalian bisa lihat di pojok situ tuh di layar koordinator laptop kalian tuh ada booster tuh. Nah, kalian nyalain tuh boosternya. Kalian tahan. Itu bisa ngebantu kalian kabur dari robotnya.
Ayo semuanya kontribusi. Oke, kalian lolos. Nah, pastikan ngumpul di zona aman ya teman-teman ya. Yang nyala itu zona aman. Kalau kalian nggak segera kabur, kalian kesetrum. Nah, ini sama lagi nih. Kumpulin tuh. Oh, tadi ada yang mati ya? Banyak kurang nih. Tuh, connection loss, Pak. Connection Joshua loss. Yuk, kumpulin boosternya. Pertanyaannya cuma diulang kok, jadi kalian harus hafal jawabannya. Tenang. Ya, lumayan sulit ya. Oke, itu tadi game ya, menurut apa namanya? Ya, menurut kerja sama tim lah, gitu sama koordinasi ya, terutama di bagian itu tadi tuh, apa namanya, di bagian safe zone tadi. Tapi nggak apa-apa lah, kita refresh dikit biar teman-teman nggak terlalu tegang juga gitu. Nah, ini kan sudah refreshnya gitu kan. Jadi kita sekarang lanjut nih ke topik
yaitu soal backlink disappearing teman-teman ya, atau ya sorry, backlink indexing dulu sebelum kita ke disappearingnya. Nah, backlink itu begitu sudah kalian bikin teman-teman ya, itu dia nggak langsung terhubung ke kita gitu loh, karena ibaratnya tuh tetap butuh kayak semacam pengakuan dari Google kalau itu tuh backlinknya kita. Nah, ada cara untuk nge-back apa namanya nge-indexing backlink gitu loh. Nah, jadi intinya adalah backlink ini itu harus ke indeks dulu gitu loh. Jadi dia harus ke indeks ya untuk bisa dikatakan dia itu sudah terhubung ke kita. Makanya kan, jadi kalau kita udah bikin banyak backlink, kalau ujung-ujungnya gitu kan kita bikin backlink tuh nggak ke indeks sama sekali, itu cuman kayak kan habisin waktu kita aja gitu loh teman-teman. Dan biasanya gitu kan indexing backlink ini lebih gampang saat ini gitu loh, karena kita tinggal ngeping aja gitu loh. Tinggal ngeping atau create RSS feed, terus kemudian submit ke dalam RSS directories biasanya. Tapi cara paling gampang ngeping aja kok. Nah, cara ngepingnya itu gampangnya adalah kalian bisa pakai one hour indexing ini. One hour indexing ini itu kalian nanti akan ngeping apa namanya Google Bot gitu ya untuk mengcrawling halaman tertentu. Misalnya nih kalian bikin apa namanya? Kalian bikin backlink gitu ya, kemudian bikinnya di Kaskus. Nah, artikel kalian di Kaskus itu kalian apa namanya? Kalian taruh di sini ya. Kalian kopas di sini gitu. Kemudian apa namanya? Nanti Google tuh bakal ngeping gitu loh URL yang kalian masukin tadi, tadi. Nah, mungkin berselang 1 kali 24 jam atau lebih gitu ya, lebih dikit biasanya. Itu secara teknis kalian sudah terhubung ke backlink tersebut atau si Google sudah mengakui kalau kalian memiliki backlink gitu teman-teman. Nah, What Our Indexing ini itu adalah tools gratis tapi jumlahnya agak terbatas ya. Kalau misalnya kita pakai versi gratis, tapi kalau misalnya mau coba apa eh, mau coba-coba aja dia udah lebih dari cukup kok availability tokennya gitu ya. Tuh. Jadi intinya backlink itu tetap harus diindeks teman-teman. Jadi nggak begitu kita langsung bikin dia ke indeks. Karena apa? Karena kita menggunakan platform orang lain, meskipun kita bikinnya manual ya, tetap kita harus mengindekskan agar dia itu bisa dikenalin sebagai backlink kita teman-teman. Nah jadi nanti ketika teman-teman sudah bikin manual backlink di tugas itu, teman-teman bisa nyoba untuk masukin lewat what our indexing ini. Terus kemudian gitu kan, kalau misalnya nih kalian sudah punya banyak backlink, nah kemudian saking banyaknya backlink gitu ya, atau bahkan ketika kalian pegang suatu website ya punya banyak backlink, belum tentu backlink tersebut itu bisa dikatakan 100% aman gitu loh. Bisa aja backlink tersebut tuh apa namanya cukup berbahaya gitu loh. Dalam konteks ini bisa aja dia harmful gitu kan. Nah, sini kita tuh bisa nyari backlink gitu teman-teman ya. Kita tuh bisa nyari backlink itu lewat SEMrush gitu loh. Nah, kita bisa nyari backlink yang berbahaya itu lewat SEMrush, teman-teman. Misalnya kita bisa masuk ke backlink audit ini, teman-teman. Nah, nanti di backlink audit itu bakal kelihatan gitu loh, backlink-backlink apa aja yang sudah terhubung ke kita dan dalam tanda kutip gitu ya, berbahaya gitu loh bagi kesehatan website. Nah, biasanya gitu kan dalam konteks ini gitu, kita akan mencari backlink ya, dengan parameter yang berbeda. Kalau biasanya kita nyarinya itu pakai AS atau Authority Score, maka di sini di konteks yang berbahaya kita mencarinya itu menggunakan TS atau Toxicity Score. Nah, backlink yang memiliki Toxicity Score tinggi ya itu biasanya dianggap berbahaya bagi sebuah website karena biasa jadi website ini itu dianggap sebagai website yang spamming, teman-teman. Website yang berbahaya gitu loh. Nah, jadi makanya ketika teman-teman tuh mengaudit ya, teman-teman mengaudit gitu kan, kemudian nemu nih website yang toxicity score-nya tinggi sebagai backlink kalian, maka teman-teman harus sudah mulai sudah mulai memperhatikan nih gitu loh, apakah backlink-backlink ini nih benar-benar berbahaya apa enggak. Tuh. Nah, indikatornya kan kita bisa lihat tuh dari toxicity score yang teman-teman bisa lihat di pojok sebelah kanan yang di highlight ya di dalam kotak.
Nah, toxicity score ini itu menandakan level berbahayanya. Biasanya semakin tinggi akan semakin berbahaya gitu. Semakin spammy. Nah, untuk melihat tuh teman-teman ya, kita bisa apa namanya? Kita bisa take a look lah teman-teman di dalam SEMrush ya. Kita bisa take a look di dalam SEMrush gitu. Apa namanya? Kita bukain dulu ya. Apa namanya? Toxic backlink apa aja yang tidak tuh harus kita hapus atau kita pindahkan gitu. Nah, dalam real case-nya nanti kalian bisa seperti ini. Kita pindah dulu. Nah, jadi kalian bisa lihat ya di sini kan. Nah, di sini ada yang toxicity score-nya 88 gitu ya. Kemudian AS-nya itu atau authoritative score-nya tuh 22. Nah, nanti kalau kita ketemu nih teman-teman ya, setelah kita list semua TXT lagi, setelah toxic backlink-nya gitu kan, kita tuh bisa bikin TXT file. TXT file itu kalian bisa bikin apa namanya? Kalian bisa bikin di Notepad ya, kalau kalian pakai Windows teman-teman ya. Nah, kemudian kalian ngelis tuh daftar dari apa namanya? Backlink-backlink yang kalian dapatkan di dalam list yang kalian lihat ini. Misalnya gitu kan, ada social web directory, marketing hub directory gitu kan. Nah, sini targetnya purwadika.com gitu. Kita bisa lihat dah sini teman-teman ya. Nah, cuma sayangnya kalau mau lihat semuanya kita harus bayar. Cuma kita bisa identifikasi lah website seperti apa sih yang dianggap toxicity score-nya tinggi gitu. Nah, kita coba cek apa namanya? Kita coba cek dari sisi ininya, gitu ya. Dari sisi backlinknya. Nah, kita bisa lihat lah website ini teman-teman ya. Ini pertama tidak jelas gitu ya, domainnya, tampilannya gitu, isi kontennya gitu kan. Dia hanya memasukkan sebuah link aja gitu loh di sini. Nah, kita tidak di sini kita nggak bisa lihat juga gitu kan, apa namanya? Ya, target ininya tuh apa gitu loh teman-teman. Karena bisa kita lihat ini hanya kayak semacam sebuah blog atau sebuah halaman sederhana yang tidak apa namanya? Tidak melipir kemanapun gitu. Nah, ini biasanya sih dibikin apa namanya? Orang-orang yang dalam tanda kutip gitu ya. Apa namanya? Dalam tanda kutip gitu kan nyari traffic untuk dapatin klien gitu. Nah, biasanya tuh cenderung scam, teman-teman. Tuh. Makanya kan kita bisa lihat nih jenis website itu seperti ini rata-rata yang toxicity score-nya tinggi. Kak, bisa nggak kira-kira skenario-nya itu ada orang jahat gitu ya, sengaja bikin ini biar backlink kita tuh banyak yang nggak berkualitas. Bisa aja, teman-teman ya. Dan sangat possible kok. Walaupun menurutku itu skenario yang agak unusual ya. Tapi bisa aja gitu loh. Misal aku mau jatuhin kredibilitasnya domain apa website si Ilham gitu. Ya udah aku bikin aja di blog-blog nggak jelas gitu kan. Kemudian aku bisa bisa mengindekskan halaman ini gitu loh tanpa aku memiliki akses gitu kan. Tanpa aku memiliki akses gitu. Hal seperti itu possible aja. Itulah kenapa kita perlu ngecek yang namanya toxic city score teman-teman di sini atau toxic backlink. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah ngelis nih teman-teman ya, kalian bisa bikin semacam TXT file dengan format seperti ini. Nah, kalian masukin nih semua domain yang menurut kalian itu bermasalah gitu loh. Kemudian kalian submit ke dalam apa TXT ini ya teman-teman ya. Kalian submit ke dalam Google Search Console gitu lewat sini. Nah, jadi kalian submit gitu ya. Apa namanya? Daftar dari halaman-halaman yang tadi atau URL tadi itu ke dalam Google Search Console untuk disopowing linknya itu dari websitenya kita atau dalam tanda kutip memutus ya apa namanya koneksinya, memutus relasinya lah gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah untuk backlink disappearing teman-teman ya. Intinya adalah backlink disappearing itu memutus koneksi suatu backlink yang dianggap punya potensi
melanggar guideline dari Google atau policy dari Google dari website kita. Nah, kemudian yang kita bahas sebelumnya lagi itu adalah proses ketika teman-teman sudah memiliki backlink, yaitu mengindekskan backlink tersebut. Itu. Oke, ada pertanyaan teman-teman mengenai dua topik? Saya Hmm? Ya, ini ngambil sudut pandang lain gitu ya. Tadi kan Mas blog website yang toksik ya. Dan bisa juga kita mendoksikkan website lain ya. Nah, berarti untuk yang Google Index tadi tuh yang terakhir tuh bisa juga dong kita memutuskan backlink lawan gitu ya. Misalnya, oh nggak bisa Mas. Karena kan submitnya di Google Search Console. iya di Google Search Console itu kita mau matiin websitenya yang sehat gitu ya. Misalnya Janji Jiwa lawan kita nih, kita mau matiin backlink di Janji Jiwa pakai Google Search Console itu. Ya, secara ini sih bisa, secara teori bisa, tapi eksekusinya sulit. Karena kalau kita mau matiin backlinknya si, katakan kompetitor kita gitu ya, disappearingnya itu harus lewat Google Search Console, dan Google Search Console itu nggak bisa diakses kalau kita tidak verified websitenya mereka gitu loh, di dalam Google Search Console-nya kita gitu, atau kita tidak diundang ke situ. Itu nggak possible. Walaupun memang tetap kita masih bisa apa namanya istilahnya tuh submit RSS feed-nya gitu. Tapi itu kayaknya juga nggak akan banyak yang mau ngelakuin karena merepotkan banget kayak gitu jatuhnya. Tuh ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanya lagi? Atau ada yang masih belum paham? Jadi jadi cara masuknya ke backlink tuh asasnya pertamanya gimana sih, Kak? Apa tuh? Masih agak masih agak mungkin bingungnya di yang itu. Jadi asasnya pertama bisa masuknya itu gimana ke ininya orang lain? Asas. Maksudnya gimana cara kamu Ya, bisa? maksudnya ya pertamanya gimana? Apa langsung tinggal masukin daftar apa itu semua langsung masuk? Apa nunggu sana accept dulu? Apa gimana? Kalau misalnya kamu tuh pakai blog milik orang lain ya. Hmm. Nah, kemudian kamu mau jadiin blognya, misalnya nih, kamu mau jadiin blognya Ilham sebagai backlink kamu gitu. Mhm. Nah, eh kan bahasanya tuh Ilham kan yang punya kontrol nih di dalam apa namanya blog tersebut. Ya, Nah, kamu kalau misalnya mau naruh backlink atau mau jadiin Ilham backlink kamu, kamu harus izin dulu kan sama Ilham kan. ya. Nah, jadi kamu tawarkan nih, Mas Ilham, aku ada konten nih bagus. Kebetulan Mas Ilham kayaknya bikin konten yang apa yang topiknya apa menyinggung ke topik yang aku bahas juga nih. Mau nggak kira-kira Mas Ilham gitu loh, jadiin aku referensi. Nah, kan bisa aja kayak gitu. Nah, itu konteksnya kalau Oh, misalnya kita bikin apa bikin backlink, bukan bikin backlink, kita nyari backlink. Tapi ada teknik yang kita apa yang kita tadi pelajari ya, yaitu manual backlink. Nah, manual backlink itu apa namanya? Misal nih, kamu punya artikel di jurnalik, kemudian mhm. kamu bahas tentang review tank Anoa gitu. Oke. Nah, review tank Anoa atau bahas MU dah gitu misalnya ya. Mhm. Kemudian gitu kan di apa artikel yang kamu buat di platformmu sendiri itu kamu repost di forum sebelah, katakan Kaskus, katakan Kompasiana atau kamu ngepost di Facebook gitu kan. Nah, itu secara teknis kamu membuat manual backlink. Hmm. Nah, paham nggak maksudnya? Sampai sini paham, cuman maksudnya tadi sampai bisa masukin backlink ke orang lain sampai backlinknya dia rate-nya turun atau apa jadi banyak toksiknya apa itu semua itu kan harusnya kalau masukin pertama itu kan ada exception dari pemilik websitenya atau pemilik blognya. Nah Oke, itu dia bisa sampai ke masuk orang-orang yang uh, apa tadi toxic toxic backlink tuh gimana maksudnya? jadi gini, misal nih, gini,
pada dasarnya siapapun bisa menghubungkan domainnya dia itu ke punya website kita gitu, ke website yang kita punya gitu loh. Nah, misalnya aku bikin Hmm. blog gitu kan. Terus kemudian blog ini tujuannya ya buat dapat traffic-traffic aja gitu loh. Istilahnya kayak blog yang sekadar dibikin aja gitu loh. Nggak ada niatan untuk dioptimasi dan sebagainya. Kan bisa aja nih, aku tahu nih kalau misalnya si Nayib punya website gitu. Dan website Nayib ini apa namanya? Lumayan bagus lah, lumayan kredibel lah gitu. Ya udah aku tempel aja tuh di dalam apa? Di dalam blog yang tadi aku bikin gitu loh. Nah, kemudian aku tinggal ngindeksin aja pakai one hour index tadi. Jadi nanti aku tinggal ngindeksin pakai one hour index. Udah gitu loh. Secara teknis kamu dapat backlink tanpa kamu effort. Tanpa kamu effort. Nah, masalahnya adalah apakah domain atau blogspot blog yang aku bikin itu blog yang memang benar-benar berkualitas apa enggak? Kan bisa aja tuh kayak cuman spam doang gitu kan. Contohnya kayak yang tadi. Tuh, paham ya? Ya, ya, oke. Terus dari situ masuk yang apa eh, backlink yang toxic. Betul, kayak gitulah kurang lebihnya. Biar backlink toxic itu bisa terhubung ke kita. Oke. Gitu. Ya sih. Oke. Ya wes, kita masih ada waktu nih gitu. Nah, teman-teman bisa apa namanya grouping ya sesuai dengan kemarin roomnya gitu. Ya, kita bagi lagi misalkan room kemarin jadi bisa saling brainstorm ya. Nah, kemarin kan Ilham sama Yosua ya. Cindy sama Rizka ya. Nah, nanti aku masuk ke masing-masing room kok. Ilham, nanti Pak Real itu sama Mas Salman and Friend. Oke, kita ada waktu masih lumayan panjang malah waktunya ya. Silakan dipakai untuk apa namanya? Untuk kumpul ya sesuai dengan partnernya, pairingnya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan detail kita bahas langsung kita bahas di masing-masing blackout list, blackout room. Tuh. Oke, mangga teman-teman silakan join sesuai roomnya ya. Ah, nanti aku join juga kok.